sebelumnya aku sudah bercerita tentang perjalanan kehamilanku hingga perjalanan persalinanku. Nah, sekarang aku ingin berbagi cerita tentang bagaimana perjalanan anak kami Nabil dari awal dia didiagnosa sakit sampai sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Buat teman-teman yang belum tahu, banyak gitu kan yang masih bertanya kepada aku, karena memang sih kita jarang jumpa ya dengan teman-teman lainnya. Jadi ketika mereka jumpa dengan aku dan mereka juga teringat kalau dulu itu Nabil sakit keras gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah berbanding jauh dengan keadaan Nabil waktu masih bayi dulu. Jadi masih ada yang beberapa bertanya kepada aku, gimana sih ceritanya awal Nabil itu sakit kok bisa ketahuan gitu kan, atau gimana sih, apa sih penyebabnya, yang lain dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bertanya kepada aku, tetapi mungkin kalau diceritakan sangat panjang gitu ya, karena memang memakan waktu yang lama gitu. Jadi di video kali ini aku ingin berbagi cerita aja tentang perjalanan Nabil, mungkin ringkasnya aja ya, nggak terlalu detail karena mungkin sangat panjang sih. Nah, jadi awal Nabil lahir ke dunia ini, memang baru beberapa jam Nabil lahir, itu Nabil sudah dilarikan ke rumah sakit oleh bidan yang membantu persalinanku. Kemudian Nabil itu dibawa ke IGD, lalu dimasukkan ke ICU, masukkan inkubator, di infus ya, di opname dengan badannya yang masih sangat kecil. Jadi Nabil itu lahirnya 2,5, itu termasuk rendah ya. Memang sih kategori bayi lahir itu yang normal 2,5 sampai 4 kilo. Nah 2,5 kilo itu memang normal, cuman memang rendah, hampir BBLR, berat bayi lahir rendah gitu ya, hampir. Jadi Nabil itu lahirnya 2,5, panjangnya 47 cm. Kemudian alhamdulillah persalinan normal ya di bidan. Nah, masuklah Nabil di rumah sakit hampir seminggu, kurang lebih seminggu. Terus Nabil pulang. Nah, pulang itu Nabil karena memang mungkin juga di awal itu nggak ada IMD, dan kami juga jarang jumpa ya, terpisah, karena memang jumpa sebentar. Ketika kami menjenguk Nabil di rumah sakit itu hanya jumpa pas di jam tertentu aja ya, jam yang bisa mengunjungi bayi gitu kan. Jadi kan kurang gitu melakukan pelekatan, sehingga Nabil itu juga bingung puting. Jadi Nabil itu akhirnya dia minum susu formula. Awalnya sih aku coba kasih ASI gitu ya, karena aku memang dari sebelum hamil kepingin gitu kalau punya anak full ASI gitu sampai 2 tahun. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu teman-teman. Jadi Nabil itu awalnya memang ASI ya, aku coba pompa sedikit dapat sedikit, dan Nabil itu memang benar-benar nggak ada kemauan untuk berusaha mau menyusu gitu. Mungkin dia bingung puting juga segala macam, udah kami lakukan upaya. Akhirnya ASI pun juga lama-lama seret kan. Makanya Nabil pun kami kasih susu formula. Waktu itu kami kasih SGM. Nah kemudian Nabil ini pun walaupun pakai susu formula, dia waktu itu kan kita kasihkan pakai dot. Dia tuh memang juga nggak pandai gitu mengedot, berusaha mengisap dari dotan itu nggak pandai. Jadi dia sedikit gitu, minum susu pun hanya sedikit aja. Dan Nabil itu awalnya terlihat biasa aja sih ya, memang kalau malam itu sering lah nangis gitu kan. Jadi kupikir ya udahlah, namanya juga bayi baru lahir, mungkin kalau malam ke pagi tuh nangis gitu ya, begadang, mungkin dia juga nggak terbiasa dengan dunia luar kan, yang biasanya dia di dalam rahim gitu. Aku masih berpikir gitu, tapi kemudian lama-lama dia lebih sering rewelnya daripada antengnya gitu. Terus sesekali juga demam, badannya hangat gitu kan. Awalnya kami ya nggak ada merasa curiga dengan keadaan Nabil. Akhirnya masuklah usia Nabil yang ke-40 hari. Nah di situ kami melakukan syukuran akikah, sekalian penabalan nama Nabil gitu ya. Setelah 40 hari, malamnya Nabil itu langsung demam tinggi sampai 40, nangis saja, demam. Akhirnya kami bawa Nabil ini ke rumah sakit terdekat. Nah karena waktu Nabil baru lahir, aku tinggal sama orang tuaku di Kampung Lalang. Rumah sakit terdekat di situ yaitu Rumah Sakit Sundari di Simpang Kampung Lalang. Nah sampai di rumah sakit itu langsunglah Nabil kami bawa ke IGD, dan sama dokternya diperiksa
kalau Nabil itu ada cairan di paru-paru katanya. Ada cairan di paru-paru dan harus dirawat inap. Tetapi sebelum merawat inap, tuh dokter itu menyarankan Nabil pakai NGT. Nah, jadi pemasangan NGT itu manual ya guys. Dia nggak ada kayak dibius atau dalam keadaan tidur, enggak, tapi di dalam keadaan sadar. Ada selang kecil gitu kan, dimasukkan agak dipaksa gitu kan, walaupun si bayi itu dia tetap nangis, ya dimasukkanlah sampai dia tetap ke lambung, sampai dia masuk ke lambung. Nah, setelah dimasukkan selang NGT tadi, Nabil juga diinfus lagi, Nabil juga dipakai selang oksigen, barulah Nabil dimasukkan ke ruang rawat inap. Akhirnya Nabil dirawat inap. Sama keesokan harinya masuklah dokter apa namanya, DPJP ya, dokter penanggung jawab pasien, si dokter anak. Jadi esoknya pas dokter anak tadi kontrol, dia melihat keadaan Nabil. Tadi kan waktu di IGD kan itu namanya dokter jaga ya. Jadi ketika Nabil sudah di ruangan rawat inap, itu namanya dokter anak, spesialis anak. Nah, jadi waktu dia nengok Nabil, dia agak kesel gitu, agak kesel sama orang tua Nabil, sama kami. Jadi dia nanya, ini yang mana orang tuanya? Ya aku bilang lah, saya dok, gitu kan. Kenapa ya dok? Terus dokter itu menyalahkanku sebagai ibu. Jadi beliau bilang, kau mamanya, kau nggak sayang sama anakmu, nggak kayak gini. Itu dengan nada yang agak tinggi gitu ya. Sayang lah dok, kenapa rupanya? Dia bilang, ini anak kau ini banyak kali susu di dalam paru-parunya. Berarti kau kalau ngasih susu itu kepalanya harus lebih tinggi dari lambungnya gitu kan. Kalaupun waktu dia lagi walaupun tengah malam kau ngantuk-ngantuk, tetap kau gendong gini, yang ngasihnya tuh tinggi. Jangan pas dia lagi tidur telentang itu kau kasih susu, masuk ke paru-paru. Jadi si dokter tadi bilang gitu. Aku pun langsung menepis semua perkataannya, kan aku memang nggak pernah melakukan seperti itu. Aku pun sebelumnya juga kan sudah searching gitu ya. Memang dari Nabila itu kalau ngasih susu, baik aku, suamiku maupun mamaku gitu ya, orang tuaku, kalau ngasih susu itu aku perhatikan juga. Kami nggak ada ngasih yang sampai kepala Nabil itu yang memang dia golek dikasih gini, nggak. Mesti kami tinggikan gini, kami tinggikan kepalanya baru kami kasih susu. Itu pun nggak kami paksa, kalau paksa gini nggak, pelan-pelan kami tunggui, sabar kami tunggui gitu kan. Jadi aku langsung menepis perkataan dokter itu. Aku bilang, dok, aku dan keluarga aku, kami semua yang ngasih susu tuh nggak pernah ngasih pas dia lagi tidur atau posisi badan dia tidur, itu nggak pernah dok, pasti kepalanya memang lebih tinggi gitu. Jadi buktinya kenapa bisa kayak gini ya, saya juga nggak tahu dok, aku bilang. Akhirnya dirawatlah Nabil di rumah sakit itu. Dikasih berbagai macam obat-obatan ya, ada obat yang dari suntik, ada juga obat yang dari obat-obat sirup juga ada. Dan waktu itu juga Nabil lidahnya juga putih karena ada jamur gitu ya, itu juga dikasih obat sirup sama mereka. Terus selama Nabil pakai NGT waktu di rumah sakit, jadi anak-anak yang pakai NGT itu bibirnya itu kering sampai terkelupas ya, terkopek-kopek gitu, hampir terkelupas lah bibirnya karena sangat kering. Karena minuman itu nggak boleh ada yang masuk dari mulut, harus dari NGT tadi, makanya bibir kita tuh kering. Itulah sesekali, disuruh sama perawatnya sesekali dibasahi bibirnya itu pakai air minum gitu ya. Ambil air minum, taruh di tangan, terus kita basahi bibirnya supaya tidak terlalu kering seperti itu. Dirawatlah Nabil di rumah sakit Sundari selama 9 hari. Tetapi selama 9 hari Nabil itu belum sembuh teman-teman. Memang untuk demamnya dia udah sembuh, tapi kan di ronsen ya. Tadi kan di rumah sakit Sundari juga udah dilakukan ronsen. Itulah pertama kali Nabil di ronsen, namanya foto toraks. Itu dia foto di bagian paru-paru gitu ya. Memang hasilnya banyak cairan. Dan sampai di 9 hari Nabil dirawat di situ pun itu masih ada cairannya. Makanya karena belum tuntas juga, si dokter tadi menyarankan kami untuk dirawat lebih lanjut di rumah sakit Adam Malik. Nah, rumah sakit Adam Malik itu adalah rumah sakit umum pusat ya di Kota Medan. Jadi kalau nggak salah rumah sakit itu yang sudah tipe A, yang mana di rumah sakit Adam Malik itu alat-alat pemeriksaan semua lengkap. Nah, jadi dokter tadi membuat surat rujukan kami ke sana. Dah, pulanglah kami dari Sundari. Kemudian keesokan harinya kami ke Adam Malik. Nah, sampai di Adam Malik, kami itu cerita tentang Nabil yang awalnya demam, kemudian sama
dokter di rumah sakit sebelumnya Nabil dikatakan ada cairan di paru-paru gitu. Jadi gimana nih dok, kami diarahkan ke sini. Setelah dia ada Malik, barulah kami tahu semua sakit Nabil satu-satu. Jadi pertama Nabil itu di sana di foto toraks lagi, dicek memang ternyata Nabil itu ada cairan di paru-paru. Nah, Nabil itu didiagnosa pneumonia dan bronkopneumonia, radang paru dan infeksi paru. Maaf ya kalau terbalik karena aku lupa mana yang radang, mana infeksi paru. Pokoknya itulah antara dua itu. Nah, itu yang pertama, bronkopneumonia ataupun pneumonia, radang paru ataupun infeksi paru. Karena Nabil ini aspirasi itu masuknya cairan ke dalam paru-paru gitu ya. Dan untuk jantung, Nabil itu diperiksa dengan eko jantung, ekokardiografi ya kalau nggak salah, pokoknya eko jantung. Tapi umumnya sih disebut dengan USG di bagian jantung. Nah, di situ diketahui hasilnya Nabil memiliki kebocoran jantung yang namanya ASD. Itu sebesar 2,7 mm. Yang ketiga, Nabil itu lingkar kepalanya waktu itu lebih kecil dari usianya, sehingga dokter juga mendiagnosa Nabil mikrosefali. Kemudian yang keempat, Nabil diarahkan juga ke dokter THT ya, di rumah sakit Adam Malik, dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini mau dibuat endoskopi. Endoskopi. Jadi endoskopi itu kamera dimasukkan ke dalam tenggorokan kita ya, untuk melihat hasil dalam kita ini, tenggorokan. Nah, jadi waktu itu kan aku ikut nih, aku sama Nabil. Itulah Nabil aku pangku, duduk di sebuah kursi. Nah, di situ ada dokter dan juga ada mungkin PPDS ya, dokter PPDS, karena kan kami dokter utama tadi itu yang sambil mau ngecek Nabil sambil menjelaskan juga ke mereka gitu ya. Jadi Nabil itu masih bayi, aku pangku. Awalnya itu kamera kecil dimasukkan dari hidung, tapi namanya Nabil masih bayi banget ya, umurnya juga ya hampir 2 bulan. Kamera tadi tuh nggak muat di hidung Nabil. Nah gini dia, nggak muat, malah besaran kameranya itu daripada hidung Nabil. Nah, nggak jadilah pakai kamera itu endoskopinya. Kemudian pakai kamera dia seperti apa ya, seperti kayak gunting gitu ya kalau nggak salah bentuknya. Pokoknya gini lah, nanti ada kameranya. Nah, itulah mulut Nabil dibuka ya kan, baru dimasukkan kamera tadi. Ya pastilah rasa nggak nyaman itu ada. Kita aja pun yang orang dewasa kalau seperti itu mungkin juga kesakitan ya, apalagi ukuran mulut bayi yang kecil dipaksa dibuka, dimasukkan kamera. Jadi dimasukkanlah kamera yang tadinya dari hidung gagal, coba dari mulut dimasukkan, kira-kira sampai tenggorokan. Di samping tempat duduk yang aku duduk ini kan ada semacam komputer besar gitu ya. Nah, disitulah yang menggambarkan keadaan tenggorokan Nabil. Setelah melihat keadaan tenggorokan Nabil, dokter langsung mendiagnosa Nabil, ternyata Nabil itu laringomalacia teman-teman. Jadi di leher kita ini kan ada saluran ya, ada faring, ada laring gitu. Nah, ada saluran kita ini kan di leher ini, ada yang harusnya dia ke paru-paru, ada yang harusnya dia ke lambung gitu ya teman-teman. Ibarat gini loh, kalau kita bernafas itu hidung ini kan, paru-paru itu kan kita bernafas kan dari antara hidung ke paru-paru, lewatnya dari tenggorokan juga. Kalau kita makan masuknya ke lambung, itu kan juga lewatnya dari tenggorokan juga kan. Nah, jadi ada laring, ada faring gitu. Nah, Nabil ini yang bermasalah di laringnya, makanya nama sakit Nabil itu laringomalacia, kelainan laring. Jadi harusnya bayi yang baru lahir, laringnya itu dia harus sudah tegak. Tetapi pada kasus Nabil, laringnya itu dia tidak tegak teman-teman, lunak. Lunak dia. Makanya apapun yang masuk ke mulutnya itu seperti susu tadi ya, misalnya kita kasih susu pakai dot gitu kan. Nah, harusnya susu ini kan dia masuk ke lambung ya. Tetapi apapun yang masuk ke mulut Nabil, baik itu susu maupun air liur Nabil, itu belum tentu ke lambung teman-teman. Karena dia itu seperti kayak lembek-lembek gitu, dia jadi bisa ke lambung, bisa ke paru, dan mungkin lebih sering ke paru kayak Nabil itu. Jadi selama 40 hari dari Nabil lahir sampai Nabil 40 hari itu ternyata susu itu banyak yang masuk ke paru-paru dia. Makanya teman-teman, waktu Nabil umur 1 bulan, kalau bayi normal itu kan misalnya lahirnya itu 2,5, mungkin di 1 bulan dia sudah mulai ada kenaikan gitu ya teman-teman. Entah dia 2,6, 2,7, bahkan 3 kilo mungkin ya. Itu kalau bayi yang sehat. Nah, kalau Nabil ini juga heran. 1 bulan Nabil itu beratnya malah berkurang, 2,4. Makin lama makin
berkurang 2,3. Udah mau 2 bulan dia pun kok malah 2,3 gitu kan. Loh, kok malah makin berkurang, kami pikir. Ternyata itulah dia teman-teman, susu tadi tuh nggak semua masuk ke lambung dan masuk ke paru-paru sehingga menyebabkan Nabil itu infeksi paru. Setelah 4 tadi nih, satu lagi Nabil itu karena memang berat badan Nabil tadi semakin turun, didiagnosalah Nabil juga gizi buruk. Kesimpulan yang kami dapat setelah pemeriksaan seluruhnya, keadaan Nabil di rumah sakit Adam Malik, Nabil itu didiagnosa 5. Untuk paru-paru, dia ada radang paru, infeksi paru. Kemudian untuk jantung, dia ada bocor jantung. Yang ketiga, lingkar kepalanya lebih kecil sehingga mikrosefali. Kemudian untuk yang keempat, Nabil itu laringomalacia, ya. Dan yang kelima itu gizi buruk. Cerita penyakit Nabil ini hampir ada kaitan-kaitannya teman-teman. Kenapa? Kenapa Nabil dikatakan gizi buruk? Karena berat badannya itu bukannya malah meningkat, tetapi malah menurun dari berat badan lahir dia teman-teman. Nah, dia jadi malah menurun. Jadi didiagnosa dokter itu gizi buruk. Nah, tapi kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa berat badan Nabil bisa menurun? Karena susu Nabil dari dia lahir sampai dia usia hampir 2 bulan itu banyak yang gak masuk ke lambung, malah ke paru-paru. Makanya dia didiagnosa infeksi paru. Nah, kenapa dia didiagnosa infeksi paru? Ya karena susunya tadi masuk ke paru. Itu karena dia ada laringomalacia. Nah, gitu teman-teman. Jadi gitulah, berkaitan semua teman-teman. Akhirnya di situ Nabil juga diganti lagi selang NGT-nya, ukurannya lebih besar sedikit dari yang waktu Nabil dipasang di Sundari. Sejak di Adam Malik itulah Nabil dibilang Nabil ini harus tetap pakai selang NGT. Seminggu sekali harus diganti selangnya. Karena apa? Karena susu yang masuk terus-terusan ke situ kan lama-lama bikin selang itu kotor. Nah, kalau selang kotor itu kan nanti susunya jadi membawa kuman, bisa masuk ke lambung, jadi lebih bahaya. Jadi per seminggu sekali itu harus diganti. Kemudian Nabil juga dikasih ya obat-obatan, bermacam-macam obat-obatan, yang mana obat-obatan itu pun kami masukkannya dari selang NGT. Dan kami juga terus kontrol ke Adam Malik. Jadi memang waktu itu benar-benar menguras waktu, tenaga, uang, dan segalanya ya teman-teman. Karena kita mondar-mandir untuk mengganti selang NGT aja dari rumah ke sana itu seminggu sekali. Belum lagi kita kontrol di 5 poli di situ teman-teman. Jadi karena Nabil 5 tadi ya didiagnosa dokter sakitnya, kita juga kontrol di poli anak. Tetapi di poli anak ini kan dia ada poli-polinya lagi teman-teman. Ada 5 lah Nabil yang kontrol ke sana. Kalau untuk paru dia kontrolnya di poli respirologi. Kalau untuk jantung dia kontrolnya di poli kardiologi. Saraf, mikrosefali ya, kontrolnya di poli neurologi. Kemudian untuk laringomalacia, Nabil itu kontrolnya di poli THT. Dan yang terakhir itu gizi buruk, Nabil itu kontrolnya di poli gizi anak. Jadi misalnya nih, kita salah satu aja lah ambil untuk yang paru-paru. Yang paru-paru ini yang banyak sekali obatnya. Jadi kita tuh datang, ditentukan nanti hari ini, hari Rabu ya datang misalnya. Nah, kita datang ke poli respirologi tadi, ke poli paru, dokter memberikan obat-obat banyak. Nah, nanti setelah obat itu habis, kita kan harus datang lagi, kontrol lagi. Jadi setiap datang itu dikasih obat, habis datang lagi, begitulah. Itu masih satu poli, belum lagi poli yang lain. Jadi memang memakan waktu banget itu ya teman-teman. Dan aku juga nggak nyangka gitu, kenapa ini terjadi sama aku gitu ya. Dulu aku pikir kalau aku lihat anak-anak yang lain itu sehat gitu, kalaupun sakit ya paling sakitnya itu cuma pilek, mencret, demam gitu, nggak lebih lah dari itu. Tapi aku beneran sama sekali nggak pernah menyangka kalau anakku sendiri merasakan berbagai macam sakit yang aku sebelumnya nggak pernah dengar itu teman-teman. Jadi akhirnya Nabil dikontrol ke Adam Malik, karena memang seminggu sekali pun ganti selang di sana. Selang NGT antri juga di sana, antri kali. Jadi perawat di sana menyarankan untuk kami yang masang NGT sendiri, orang tuanya diajarkan mereka bilang daripada kesini jauh cuma masang NGT kayak gini, ya udah orang tuanya aja yang pasang. Kami takut lah bu, kami bilang kan, nggak apa-apa, ngapain takut, capek gini kan antri gini, pasti nanti anaknya harus minum susu. Jadi mereka itu ajari, memang mereka masuk ke Nabil ajari, ya kami tetap aja kayaknya nggak sampai hati gitu kan. Ya kami tetap di situ juga lah, nggak berani, takutnya nanti malah salah pula.
Nah, terus teman-teman, sejak Nabil diagnosa gizi buruk, Nabil itu disarankan untuk minum susu khusus ya, susu bayi, tapi dia susu seperti semacam susu obat gitu nih. Memang untuk bayi-bayi yang berkebutuhan khusus sakit gitu ya. Itu namanya susu Infatrini, Nutrisia Infatrini. Itu waktu itu dokternya menyarankan Nabil minum per 2 jam. Aku lupa sih takarannya berapa, dan memang karena udah lama kali. Tapi per 2 jam itu takarannya nanti ditentukan sekian mili, tapi per 2 jam. Jadi walaupun tengah malam kita tidur, alarm di HP itu tetap bunyi per 2 jam. Tulisannya minum susu, Nabil minum susu. Itulah kita kita seduh tadi susu pakai air hangat, kita buka selang inggitnya, tutup selang inggitnya, kita masukkan lah pakai sering. Kita masukkan pakai suntikan itu kan susunya, nah kita bilas lagi pakai air putih gitu terus sampai selama per 2 jam teman-teman. Jadi itu memang capek banget. Dan susu Infatrini ini juga bukan susu yang terbilang murah ya, karena susu Nutrisia Infatrini ini itu tersedia hanya ukuran 400 gram ya, susu bubuk. Dia susu formula kaleng, bentuknya bubuk, tapi dia hanya tersedia satu ukuran 400 gram. Nggak ada yang ukuran 200 gram, 800 gram itu 1 kilo, nggak ada, hanya 400 gram. Harganya itu waktu itu 240.000 per kaleng. 240.000 per kaleng. Satu kaleng itu sama Nabil itu habis dalam waktu 3 hari teman-teman. Dalam waktu 3 hari itu habis. Sedangkan susu ini juga saat itu, sekarang mungkin aku kurang tahu ya, tapi saat Nabil sakit itu susu memang langka ditemukan. Apalagi Nabil sakit juga memang pas sudah mau memasuki masa Covid ya. Nabil itu lahirnya di November, Covid di Indonesia itu kan dia Maret ya. Sebelum Maret sih Nabil sudah memang pakai Infatrini, tapi pas Covid itu kan juga jadi semakin susah lagi mencarinya. Jadi waktu itu yang menjual susu Infatrini itu hanya yang kami tahu ya, Apotik Bona dan Brastagi Supermarket. Karena apotik-apotik lain itu kita telusuri, bahkan toko susu yang khusus toko susu bayi itu pun tidak menjual susu itu teman-teman. Sesusah itu kami mencarinya waktu itu. Sementara butuh banyak dan juga memang harganya juga, bayangkan 240.000 per 3 hari. Itu masih susunya loh teman-teman. Kita juga belum lagi biaya selang NGT Nabil. Selang NGT itu kita beli selangnya di apotik, terus kita ke rumah sakit, kita suruh mereka pasangkan. Itu kisaran 100 untuk selang sama pemasangannya itu hampir 200.000 lah. Hampir 200.000 itu udah beli selang sama pemasangannya di rumah sakit per minggu. Sementara waktu kami juga habisnya itu ya karena berurusan rumah sakit rumah itu yang memang sangat banyak. Jadi memang saat itu pun suami diberhentikan kerja. Jadi memang waktu itu masa-masa berat dan masa-masa sulit. Tapi alhamdulillah masih banyak orang-orang terdekat yang membantu kami teman-teman, seperti keluarga, maupun juga ada beberapa orang yang saat itu berdonasi kepada kami. Nah, keluarga, ayahku juga yang selalu mencari susu Infatrini kesana kemari. Kalau ada pun beliau langsung beli. Nah, waktu itu kan ada cerita nih. Waktu itu pernah loh, ayahku itu ke Brastagi Supermarket. Jadi di Brastagi Supermarket waktu itu ya, susu Infatrini itu penjualannya dibatasi, satu orang hanya maksimal 2 nggak boleh lebih karena memang sedikit stoknya. Nah, waktu ayahku ke Brastagi Supermarket, ditengoklah tinggal 2. Pas pula ayahku keluar yang nampak, diambil lah sama ayahku tadi 2 kaleng. Terus habis itu ada bapak-bapak juga mau belikan susu itu katanya untuk cucunya, tapi karena dia terlanjur sama ayahku juga kan, dan diambil ayahku, dan ayahku juga perlu gitu untuk Nabil. Jadi ya ayahku yang minta maaf ya Pak, cucuku juga perlu, karena memang Nabil harus benar-benar per 2 jam loh teman-teman minum susu itu payah nyarinya. Karena kalau nggak ada di Apotik Bona ya Brastagi Supermarket waktu itu. Jadi alhamdulillah ayahku juga, orang tuaku, terutama ayahku juga banyak yang membantu kami. Terima kasih ayah. Dan juga ada beberapa orang baik yang berdonasi kepada kami. Terima kasih kepada orang-orang baik yang waktu itu telah membantu
kami, semoga Allah melimpahkan rezeki kalian semua. Allah lah yang membalas kebaikan kalian semua, amin. Nah, jadi alhamdulillahnya di saat kami terpuruk sekali waktu itu, masih banyak, aku sangat bersyukur banyak ada orang-orang baik di sekitar kami. Akhirnya setelah Nabil minum susu Infantrini yang tadi badannya kurus sekali, lama-lama sudah mulai ada peningkatan teman-teman. Beratnya sudah mulai naik, 1 on, 1 on, 1 on. 1 on itu udah senang kali. Tapi memang masih jauh lah dibanding yang seusia dia, tetapi aku udah sangat bersyukur setidaknya ada peningkatan gitu ya, bukannya penurunan malah peningkatan. Nah, masuklah Nabil di usia yang 3 bulan. Usia Nabil 3 bulan itu tiba-tiba Nabil demam lagi teman-teman, demam, terus dia kayak henti nafas, matanya, bibirnya itu biru. Cepet kami bawa ke rumah sakit, ke IGD dulu, baru ke rumah sakit kan. Akhirnya di IGD itu dibilang sama dokter, dicek saturasi Nabil juga ada rendah segala macam, ini harus masuk ICU malam ini. Itu kami terkejut, itu malam tengah malam, jam 1 malam kami bawa Nabil kan ke rumah sakit Mitra Sejati jam 1 malam. Ini karena Nabil usia 3 bulan, waktu itu kami pas lagi sudah tidak di rumah orang tuaku ya, tetapi di rumah mertua yang di Johor. Nah, Nabil di situ tiba-tiba tengah malam jam 1 malam dia demam tinggi sampai biru, pokoknya mukanya pucat tapi bibirnya biru, gimana lah itu, ngeri. Kami bawa dia naik kereta ke IGD. Di IGD dibilang Nabil ini harus masuk ICU malam ini juga katanya. Aku langsung terkejut, langsung ICU lagi, ya Allah, ICU. Karena kan kita kalau ada maaf cakap, yang terbenak di pikir kita kalau ICU itu kan kayaknya umurnya ngeri gitu ya, panjang gak panjang. Akhirnya aku telepon lah orang tuaku, Nabil ini sekarang lagi diurus masuk ICU gitu. Nah, masuklah Nabil ICU di usianya 3 bulan. Namanya dia juga di ICU ya, jadi jam kunjungannya itu ada di jam-jam tertentu. Disitulah aku sama suami kami pagi siang malam kami di rumah sakit itu standby. Kenapa? Karena kalau pasien ICU, keluarga itu tidak boleh jauh dari ruangan ICU itu. Karena ketika ketika ada dokter yang kontrol ke pasien di ICU, dokter tadi kan mau manggil keluarga pasien. Misalnya Nabil nih, keluarga M Nabil, perawat keluar, masuklah kami. Dokter tadilah bercerita tentang keadaan Nabil tuh sekarang gini, harusnya seperti ini gitu. Nah, terus yang sedihnya teman-teman, kalau memang di ICU gitu, penunggu ICU lah kami ini kan, kalau ada yang dipanggil itu serasa deg-degan gitu, karena nanti dipanggil keluarga ini, keluarga itu, masuklah keluarganya. Begitu keluar dia nangis-nangis, rupanya pasien atau keluarganya tadi itu yang di dalam ICU sudah meninggal. Itulah yang hal-hal yang paling deg-degan waktu itu, deg-degan sekali. Kalau malam itu kami tidurnya di emperan rumah sakit sama suamiku berdua pakai tikar gitu ya, di lorong-lorong rumah sakit. Tapi gak cuma kami, banyak sih, kami ini semua penunggu-penunggu ICU itu ya gitu, kalau tidur di lorong-lorong rumah sakit pakai tikar ya, kayak semacam camping itulah. Nanti subuh jam-jam 5:30 udah dibangun di satpam satu-satu, disuruh gulung tikar, bangkit, gak boleh ada yang duduk-duduk di emperan lagi, di trotoar di lorong-lorong rumah sakit gitu ya. Itu udah kami rasakan teman-teman. Nah, Nabil masuk ICU, akhirnya memang diagnosa Nabil itu masih ya paru-parunya lagi yang kumat, paru-parunya lagi yang bermasalah, infeksi dan radang parunya bermasalah. Nah, setelah Nabil masuk ICU di situ berapa hari, masuklah ke ruang pemulihan di ruang rawat inap, pulanglah Nabil. Tetapi pulangnya Nabil itu pas pula jadwal Nabil kontrol dia ada malik. Nah, sampai dia ada malik, Nabil itu pas kontrol, pas pula dia demam. Akhirnya dia dirawat lagi lah, dia ada malik. Sampai dia ada malik, dia dirawat kan. Karena paru-parunya lagi, memang paru-paru yang paling bermasalah kali dia antara 5 sakit Nabil tadi. Dirawatlah Nabil 3 hari di rumah sakit ada malik. Setelah 3 hari itu Nabil disuruh dokter DPJP-nya melalui dokter PPDS itu Nabil pulang gitu. Kami terkejut kok langsung pulang, tapi Nabil masih hangat, ini masih panas lah, belum turun panasnya kok disuruh pulang. Iya, katanya udah bisa pulang melalui telepon gitu kan. Ya udah, kami pulang lah dari rumah sakit ada malik. Pulanglah kami ke Medan Johor. Sampai di Medan Johor malamnya itu Nabil demamnya naik lagi teman-teman. Kami bawa lah lagi dia ke IGD. Langsung lah Nabil disuruh masuk ICU lagi karena saturasinya kalau normal itu ya, waktu itu aku tanya sih sama perawatnya kan, kalau normal itu memang saturasi oksigen berapa.
itu kisaran 90 sampai 100. Nah, kalau Nabil ini dia rendah kali. Sampai berapa ya? 50, 40, 50. Pokoknya rendah kali, di bawah 50 pun rendah. Jadi memang harus ICU. Jadi ya Allah, aku pun sedih lagi kan. Kok masuk ICU lagi nih? Udahlah, hari itu masuk aku benar deg-degan, udah keluar alhamdulillah. Nggak nyangka baru keluar masuk lagi dia teman-teman. Nah, waktu itu kan zaman Covid tahun 2020 ya. Nabil masuk ICU itu waktu bulan Maret, April kalau nggak salah. Yang pertama tadi Maret, yang kedua April. Yang kedua ini di April, masa-masa Covid, baru-baru Covid. Jadi memang ketat kali, masker segala macam. Dan waktu itu Nabil disarankan sama ditelepon lah sama dokter IGD kan, ke ruangan ICU. Ruangan ICU penuh. Akhirnya mereka menyarankan, coba di rumah sakit, ada nama-nama rumah sakit dari mereka. Kita di sini ICU kita lagi penuh, ICU anak. Coba kita pilih lah rumah sakit mana yang mau yang ada ICU-nya gitu kan. Rupanya agak lama setelah itu adalah ICU keluar, ada yang kosong, masuklah Nabil di ICU. Itu Nabil awalnya menyarankan pakai ventilator, tetapi karena memang ventilatornya penuh semua dipakai di ICU, jadi Nabil nggak pakai ventilator teman-teman. Jadi Nabil di ICU lagi dia, sampai mereka pun tahu, ini kan baru keluar dari sini kok masuk lagi. Iya, nggak tahu lah kayak gitu, dan memang jalannya. Dan akhirnya Nabil masuk, nunggulah kami lagi di situ, aku dan suami berdua di rumah sakit, nggak jauh lah dari ruangan ICU, di situ-situ aja lah kami. Keluarlah Nabil lagi dari situ. Nah, dan sehatlah dia, tetapi ya kami kembali seperti rutinitas biasa gitu ya teman-teman. Ya tetap kontrol Nabil ke Adam Malik, tetap ke rumah sakit seminggu sekali, ganti selang NGT. Jadi kami terus-terusan berurusan sama rumah sakit, aja hampir setiap harinya gitu ya. Yang beli obat ya, yang beli NGT lah, yang masang NGT lah, segala macam. Nah, kemudian berat badan Nabil itu mulai ada peningkatan. Tapi pernah loh teman-teman, aku kan waktu itu gendong Nabil nih, pakai kain gendong, Nabil tidur nih di kain gendong. Nah, waktu di rumah sakit ada Malik, adalah pasien. Mungkin kan mereka kalau pakai NGT itu mungkin ini anak ini sakit apa gitu ya. Jadi datanglah bapak-bapak deketi aku. Dia nanya, anaknya sakit apa? Lari ke Malaysia Pak. Aku bilang aja lah satu dari sakitnya kan, karena dibilang semua. Kalau aku bilang semua pun banyak kali nanti bingung juga bapaknya. Terus dia nanya lagi, oh lari sakit apa itu? Ada kelainan di tenggorokannya Pak. Aku bilang. Bapak itu nanya lagi, umur berapa hari ini? Aku bilang lah, Pak ini udah 5 bulan loh Pak. Ulang. Oh iya, aku pikir baru lahir. Gitulah teman-teman, memang kecil kali. Nah, berat badan Nabil itu mulai nampak dia agak gembul. Itu dia di usia 7 bulan, 8 bulan itu udah mulai agak gembul lah, seperti ini dia fotonya. Nah, tetapi Nabil itu di usia 8 bulan dia tumbuh, mungkin karena sakit-sakit yang banyak ini ya. Jadi tumbuh kembang Nabil itu terlambat teman-teman. Nah, kalau anak lain kan umur 5 bulan itu sudah mulai merangkak, duduk gitu ya. Nabil 8 bulan itu belum, dia masih hanya golek dan golek aja. Belum ada bisa kayak berguling-guling, itu pun belum. Nah, terus kami juga waktu itu kan karena memang Nabil terlalu lama ya pakai NGT, dari umur 40 hari lah sampai waktu itu kan 5 bulan 6 bulan. Jadi banyak orang-orang yang nyarankan kami berobat kampung, coba berobat di sini, coba berobat situ. Karena terlalu banyak, jadi ya udahlah kami ikutilah satu-satu, kami coba berobat kampung sana sini, tapi memang yang ada perubahan. Dan kami juga ada juga yang nyarankan ke salah satu dokter di Medan, yang mana dokter ini ketika kita berobat dengan dia itu tidak dipatokkan tarif teman-teman. Kita ngasih uang tapi seikhlasnya gitu ya, nggak ada dipatokkan berapa tarifnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, itu namanya Dr. Aznandelo. Itu sempat viral juga sih, mungkin kalian yang dulu pernah nonton Hitam Putih, ada itu dokter itu juga di situ. Dia Dr. Aznandelo, alamatnya di Lanturi. Nah, akhirnya kami ke sana lah. Tapi di situ kita nggak bisa, di situ kita datang hari itu berobat nggak bisa. Kalau kita mau berobat besok, berarti hari ini harus sudah daftar ke situ, karena memang ramai sekali pasiennya. Nabil juga akhirnya suami ke sana, terus daftar. Esoknya kami datang lagi gitu kan, naik Grab sama dokter itu. Nabil juga dikasih sih obat-obat tambahan, obat-obat racikan gitu kan, tapi banyak macamnya. Tapi memang perubahan kesembuhan Nabil itu
lebih terasa setelah berobat dengan beliau, dengan Prof. Azanillo tadi. Karena sejak itu memang berat badannya sudah paru-parunya sudah tidak kuat lagi. Kemudian berat badannya sudah bertambah gitulah, umur 7 bulan 8 bulan dia sudah semakin gembul gitu kan. Makanya alhamdulillah lah perkembangan Nabil sangat bagus untuk kesehatannya waktu itu ya. Terus Nabil itu pakai selang NGT sampai umur 10 bulan teman-teman. Jadi video ini sepertinya sangat panjang, jadi aku akan melanjutkan di video part selanjutnya ya. Aku akan cerita akhirnya Nabil dinyatakan sembuh itu, kapan Nabil itu bisa dinyatakan sembuh. Oke guys, ya jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.